Selamat datang di obrolan budaya RRI Net. Apa kabar pemirsa RRI Net semuanya, pendengar Pro 4 RRI Surabaya 96,8. Wih, seneng banget aku ning Riangga balik maneh nang kene nang obrolan budaya pastine bakal ngomong soal budaya. Nah, budaya apa sih bakalan diangkat pada episode kali ini? Nah, kudu tak kayak bocoran dhisik ya. Dadi saiki aku ono nang area Kota Lama Surabaya. Tepate ono neng Jalan Mliwis nomor 7 Surabaya. Kediamannya milik Ibu Sri Budiarwati. Oh, kelihatan banget nuansa lawasnya ya. Tapi orangnya nggak lawas ini, orangnya orang baru ini ya, Gen Z iki ya. Ya wes, saiki aku bakalan ngobrol-ngobrol tentang obrolan budaya kali iki bareng narasumber sampun rawuh teng mriki enten Dr. Andes A. Hermastoni MSI. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dan sekaligus sebagai tokoh penggerak budaya Surabaya. Halo Bapak, selamat datang di RRI Net. Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya lagi ada temannya lagi nih. Ada Pak Nanang Purwono SPD PGDIP. Beliau adalah seorang sejarawan, budayawan Surabaya dan juga penulis buku. Selamat datang Bapak Nanang Purwono SPD PGDIP. Beliau ini adalah sejarawan, budayawan Surabaya dan juga penulis buku. Selamat datang Bapak di RRI Net. Terima kasih, alhamdulillah. Inje. Nah, ini bapak-bapak berdua ini pasti tahu banget ya mengenai Kota Lama. Nah, soalnya adewe saiki ngomongno soal jejak Kota Lama Surabaya ya. Nah, mungkin kita mulai dulu dari apa ya, tentang Kota Lamanya dulu. Mungkin bisa diceritakan Kota Lama ini kan lagi populer belakangan ini karena mulai dihidupkan kembali. Jadi banyak wisatawan baik itu dari Surabaya, luar Surabaya berdatangan ke sini untuk sekedar foto-foto, mengenal budaya, mengenal bangunan dari wilayah Kota Lama Surabaya. Monggo, siapa yang mau menjelaskan? Nggih. Dan pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya yang ternyata bisa mewujudkan areal Kota Lama Surabaya ini yang tidak kalah dengan Jakarta, tidak kalah dengan Semarang. Dan ternyata apa yang sudah sedang kita pikirkan tentang Kota Lama bisa seperti membalik tangan. Artinya ternyata kawasan Kota Lama Surabaya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa itu tertandai dengan secara fisik kawasan ini menjadi cemerlang. Kawasan ini menjadi benderang dan kawasan ini menjadi ramai pengunjung yang datang kemari. Dan kawasan Kota Lama ini secara konseptual kan tidak hanya kawasan Eropa di wilayah barat Sungai Kalimas, tetapi juga wilayah timur yang terdiri dari Pecinan, ada Melayu dan ada Arab. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang menunjukkan bahwa di Kota Lama ini merupakan tempat di mana multikultural itu berada. Seperti mangkok yang di dalamnya ada gado-gado, ada macam-macam makanan dan itulah kebudayaan kita. Ada Eropa, ada Pecinan, ada Melayu, ada Arab. Dan satu lagi yang tidak boleh kita lupakan bahwa di dalam mangkok itu ada etnis lokal pribumi yaitu Madura dan Jawa. Ini yang kami mencoba untuk menyampaikan agar setidaknya warga setempat itu mengenal juga bahwa di tempat Kota Lama yang dituliskan oleh pemerintah kota, Eropa, Melayu, Pecinan dan Arab ada orang Jawa, ada orang Madura. Ini yang coba kita perkenalkan agar kita tidak terlindas oleh pergerakan zaman begitu. Wah, ternyata ini di luar dugaan ya. Ternyata di Kota Lama ini mungkin sebagian besar masyarakat mengenalnya adalah
kotanya orang-orang Eropa, orang-orang pecinan, orang-orang Arab, karena terlihat dari struktur bangunannya nggih, dari arsitektur bangunannya yang memang menampakkan bangunan-bangunan lama ala-ala Belanda gitu, ala-ala pecinan. Ya, macam-macam lah di sini tuh bisa kelihatan banget. Tapi malah Madura sama Jawanya nggak kelihatan ya. Nah, nanti kita bakalan bahas ini. Jadi tetap di obrolan budaya RRI Net. Kita dengerin dulu. Ningpur mau membawakan satu tembang berikut ini. Balik meneh nang kene Cak Ning, dhewe saiki mlebu nang seksi berikute. Sakmarine aduh ngrungokno Ningpur nembang niku mau. Enak banget ya Cak Ning ya. Aja turu sik Cak Ning mergane obrolane jek bakalan lanjut ya. Nah, mungkin iku mau wis sampean rungokno bahwasanya Kota Lama iki didominasi dengan apa ya, dengan penampakannya itu adalah budaya dari Cina, dari Arab, dari Eropa gitu ya. Tapi ternyata juga ada
masyarakat Jawa sama masyarakat Madura yang jauh sebelum mereka datang ke sini itu sudah ada di sini. Itu nampak dari apanya, Pak? Kalau pecinan, Arab, Eropa itu kan kelihatan dari bentuk arsitektur bangunannya. Nah, apa yang membuktikan dari jejak sejarah bahwa Madura karo Jawa itu malah sing luwih dhisikan nang kene? Ya, ini yang harus kita sadari bahwa ternyata benda budaya itu ada yang tangible, yang berbentuk benda. Jadi bangunan, gedung itu berbentuk benda sehingga bisa kita lihat arsitektur kolonial, arsitektur pecinan seperti di timur itu ya. Ada juga yang intangible, tidak tampak bendanya, yaitu kebudayaan, sifat. Ya, jadi inilah yang perlu kita ingatkan agar kemudian yang tidak nampak itu semakin kemudian tidak nampak. Jangan. Jadi kita harus ingat tidak juga. Nampak ini kayak makhluk astral gitu, enggak ya? Bercanda, Pak. Jadi enggak nampak ini kalau kita lihat pada peta kuno gitu ya, atau sejarah gitu. Sejarah di kawasan ini tahun 1677 itu ketika VOC akan menyerang Surabaya, di lahan ini, di tempat ini itu sudah bercokol perbentengan dari Tronojoyo, bangsawan Madura yang juga diikuti oleh prajurit Tronojoyo yang menghadapi VOC kala itu. Sehingga di tempat ini secara fisik menjadi rumah bagi mereka kawan-kawan dari Madura termasuk dari bangsa Jawa. Dalam peta tahun 1750-an itu terpampang sudah ada perkampungan Jawa. Di dekatnya perkampungan Eropa ini. Ada rumah-rumah dari keluarga Kepangeranan Sumenep. Sumenep itu mana? Sumenep itu Madura. Madura kan. Nah, itu ada dalam peta 1750-an. Berarti bahwa di kawasan yang sama di mana Eropa ini berada, maka di situ ada bangsa pribumi, yaitu Jawa dan Madura. Nah, ketika kita menggelorakan atau kampung atau kota lama Surabaya, hendaknya kita tidak tertutup oleh misalkan Eropa, tidak tertutup oleh Arab, Melayu dan Cina, tapi juga kita munculkan sesuatu yang nggak nampak tadi, sifat atau budaya. Budaya apa yang kita munculkan sebagai simbol adalah budaya komunikasi. Mereka dulu itu pasti berbicara, ya kan? Orang Jawa, orang Madura berbicara. Berbicaranya memakai aksen masing-masing. Yang Madura ya aksennya Madura, yang Jawa sampean ketinang ndi, Dek? Yang Jawa ya Jawa, itu bahasa lisan. Bahasa tulisnya adalah menggunakan aksara Jawa. Jadi ketika orang Jawa mengatakan panjenengan, nah panjenengan ya. Orang Madura panjenengan. Panjenengan. Ya itu. Sampian. Sampian. Nah itu maka kemudian kita munculkan sesuatu yang sifatnya budaya tadi menjadi bagian dari kota lama yang perlu kita hidupkan dan kita kenal. Itu. Jadi makanya gak heran ya, aku kadang-kadang melaku nang daerah kene ketemu masyarakat lokal kene asli kene ngono ya, Mas ya iku ketemu wong Cina tapi kadang-kadang ya mereka itu paham loh basa Madura, mereka itu paham loh basa Jawa ngono. Padahal secara etnis Cina ngono ya. Ono maneh ya wong Arab ya pinter loh basa Madura ngono ya. Dadi dadakno berdasarkan jejak sejarah malah sing disian ono nang kene iku ya masyarakat Jawa karo Madura iku mau. Nah, saiki geser nang Bapak Herman alias Cak Hermas kok iki aku bakalan ngomongno soal apa iki jenenge wisata kota lama Surabaya. Kan lek ngomongno wisata kota lama Surabaya, wong-wong sing teko mrene iku kan nontok tentang sejarah, tentang masa lalu, tentang kota lamanya. Tapi krungu-krungu iki mau ono sing bocorno ning aku. Iki ngomongno soal kedepannya secara futuristik iki kate diapakno? Ya, untuk kota Surabaya kita revitalisasi. Yang pertama ada pendekatan-pendekatan yang sudah kita lakukan seperti preservasi. Preservasi itu dandan, memperbaiki, merawat dalam rangka supaya lestari. Seperti bangunan gedung ini, bangunan dalamnya beliau ini terawat dengan baik. Sehingga menjadi sebuah dukungan terhadap cerita masa sekarang maupun masa depan termasuk masa lalu. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Nanang menjadi lengkap sebetulnya upaya
revitalisasi kota lama, yang pertama supaya kota yang dulu sempat berjaya bisa bangkit kembali. Kemudian kota yang dulunya dalam tanda kutip sudah mulai ditinggalkan dan terkesan kumuh menjadi sehat kembali. Menjadi kota yang dulunya mungkin tidak menjadi sebuah incaran para investor atau mungkin tidak bisa dipakai untuk kegiatan ekonomi yang lebih maksimal, dengan adanya menjadikan kawasan ini sebagai kota lama menjadi kota yang bisa hidup dan bisa mendatangkan rezeki bagi masyarakat yang ada di sekitar terutama. Dan harapan kita dari pemerintah kota maupun dewan, dengan adanya program ini, penduduk lokal, masyarakat lokal tidak hanya jadi penonton, tetapi harus menjadi pemain dan penerima manfaat yang besar terhadap upaya jadi revitalisasi. Itu beberapa hal. Kemudian untuk tujuan yang lain yang lebih penting adalah bahwa kota tua ini menjadi semacam kayak apa ya, kayak nozzle. Kalau mama di mobil di kendaraan gitu kayak nozzle. Nozzle itu sebuah alat yang mengatur tentang tekanan, tentang kecepatan, tentang kalau kecil bisa dibesarkan, kalau besar bisa direndahkan gitu. Seperti volume yang kemudian punya kemampuan untuk mengatur. Ketika nanti umpama dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi gesekan antar etnis, maka kita bisa tunjukkan kok gak izin dengan sejarah kota lama yang bisa hidup rukun berdampingan antar suku kita. Kemudian ketika itu anak wong sing aras-arasen kok gak eling dengan kejadian kota lama yang dulunya adalah berada pada keterpurukan lalu dibangkitkan kembali. Kemudian juga yang tidak kalah penting bahwa di dalam kota lama ini menjadi sebuah alat bagi masyarakat, bagi pemerintah kota untuk menggerakkan, memberikan contoh-contoh kebaikan dan kemudian memberikan contoh-contoh yang perlu tidak diulang kembali. Dan harapan kita kota Surabaya yang ingin menjadi satu mandegani, kalau orang Jawa bilang mandegani sebagai kota yang sangat toleran, itu harapan kita adalah bisa diletupkan dari tempat ini. Sehingga baik apakah itu untuk kehidupan bermasyarakat yang rukun, yang kemudian saling menghormati, saling toleransi, itu ada di sini. Jadi pendek kata, ini adalah laboratorium hidup yang bisa kita lihat bersama, bisa kita lihat jejaknya, dan bisa kita lihat ke depannya. Kalau semua orang bisa menangkap hal itu, saya yakin bahwa berdiri di kota tua di sudut mana saja, apalagi di zona-zona seperti yang kita sekarang ada di sini, ini adalah zona yang sangat penting karena ini adalah zona A di lingkaran balai kota lama yang sekarang sudah pindah di tengah kota sana. Gitu. Jadi begitu loh Cak Nengge, bahwasanya bisa menjadi nozzle alias peletup untuk kedepannya apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, perselisihan antar etnis dan lain sebagainya, itu iso ngiling no maneh ya, ngiling no maneh nggon iki iso memunculkan lagi kenangan yang dulu bahwa kota ini adalah kota yang kaya akan budaya, kaya akan etnis. Jadi ojo sampai biyen wis enak kok saiki malah gak enak gitu, misalnya kasarannya kayak gitu nggih. Ya wes, ini berarti pantas aja kota lama Surabaya iso dadi destinasi wisata unggulan. Tapi aku bakalan ngobrol-ngobrol maneh barek Cak Hermastoni, barek Cak Nanang nggih. Tapi setelah ini kita dengerin lagi Mbak Pur untuk tetembangan. Yuk. Waktu terang
satu taksi, kita soraklah bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut. Waktu terang bulan, dunia bersinar terang, teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama aku duduk dengan bimbang, datang kawan saya, Ning Ano itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil suatu taksi, kita bersorak-bersorak. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar, keroncong, piul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut. Wah, suasana ini tambah gayeng janing mergane ku mau adewe wis ngrungokno satu tembang ya teko Ning Purbandari. Tapi nang kene aku gak mek karo loro narasumber iki tok, tapi nang kene nang omah nang Jalan Mliwis nomor 7 Surabaya gopeke ning Sri Budiarwati nggih. Iki sampun hadir pisan para penduduk lokal di sini. Aku pengen krungu suarane karo tepuk tangan. Piye kabare? Alhamdulillah, muga-muga krungu ya teko kene ya. Ya wes, dadi nang kene seru gak awak dhewe tok, tapi ono sing nonton pisan iki teko penduduk teng Kota Lama Surabaya Jalan Mliwis nggih. Nah, lanjut lagi ngobrol-ngobrol barek Cak Nanang Purwono dan juga Cak Hermas Tony mengenai Sabta Pesona Pariwisata berkaitan dengan Kota Lama iki kan merupakan destinasi wisata juga di Kota Surabaya yang yo ibaratnya sakjane Surabaya iki telat gak sih ya nang kota-kota liyane wis ono ya Kota Lama Jakarta duwe ya kan, Bandung ya duwe. Nah, monggo silahkan bagaimana menurut Cak Nanang, Cak Hermas mengenai cara kita menegakkan Sabta Pesona Pariwisata di Kota Lama Surabaya ini? Ya, saya pikir ketika kawasan ini sudah menjadi daerah tujuan wisata, maka kita semua harus merawatnya. Jangan sampai kemudian ini berlangsung hanya 3 bulan kemudian redup. Kita lihat aja seperti apa. Kalau kemudian kita tidak memegang Sabta Pesona yang memang sudah menjadi panduan kita bagaimana merawat satu daerah tujuan wisata, maka ya eman-eman dengan biaya yang begitu banyak dikeluarkan, kemudian itu enggak bertahan lama. Supaya bertahan lama paling enggak kita kenal kembali dengan apa itu Sabta Pesona, yaitu 7 unsur pariwisata. Ya, misalkan saja dulu kawasan ini kan terkenal mungkin rawan gitu ya. Maka di situ menjadi sesuatu yang tidak aman kalau ini dibiarkan menjadi rawan. Maka ketika sudah menjadi satu bagian dari Sabta Pesona, maka harus kita jaga keamanan, karena keamanan itu menjadi bagian dari yang menjadikan orang merasa nyaman. Jadi nyaman, aman. Nah, bagaimana menciptakan kawasan ini menjadi aman, misalkan ya penegak-penegak misalkan dari mungkin satu Satpol PP, mungkin ada polisi pariwisata, diciptakan polisi pariwisata itu guna meningkatkan atau menjaga nilai keamanan. Pun juga kalau itu aman maka akan nyaman.
kenyamanan itu juga menjadi bagian bagi para wisatawan ketika berkunjung ke kawasan ini. Bisa duduk dengan nyaman, makan dengan nyaman, enak, sehingga semua ini menjadi satu unsur yang saling terkait. Salah satunya ada misalkan kuliner. Jadi kuliner macam-macam silakan bertumbuh di sini, dan itu menjadi nyaman dan aman, enak ketika makanan juga enak, tempat duduk menikmati keindahan secara fisik juga enak. Jadi ini harus menjadi kepentingan kita bersama, seluruh stakeholder yang ada di kawasan ini, mulai pemerintah, swasta, masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi berurun rembuk bagaimana kemudian menciptakan kawasan ini bisa langgeng. Tidak hanya 3 bulan, tidak hanya 1 semester, tapi semakin lama semakin langgeng, ya semakin memberi manfaat seperti yang Pak Tony tadi sampaikan, harus dapat manfaat kepada warga lokal. Jadi kemudian ya kenang-kenangan itu kan nggak cuma sekedar foto, tidak sekedar souvenir yang disajikan, tapi kenangan dalam alam pikiran. Jadi ketika itu nemplek di alam pikiran, kenanganku di sana. Ini bertitul menularkan cerita itu kepada sanak keluarga, anaknya, saudaranya. Dan itu lebih lekat ke pikiran ketika memang pengalaman yang mereka dapatkan di Kota Lama ini memberikan sesuatu yang membekas begitu. Jadi ini penting sekali. Penting banget nggih. Ya. Dijogo, tetap dilestarikan yang namanya Sabta Pesona Pariwisata. Nah, kalau dari kacamatanya Cak Hermas Tony gimana? Ya, dari sisi kita selain aman, nyaman, dan kemudian memberikan sebuah nilai-nilai baik bagi masyarakat dan pengunjung. Ini tidak sekedar sabta, ada tambahan lagi. Ternyata ketika Kota Lama ini bergeliat, yang saya dengar dari masyarakat banyak warga masyarakat, kemudian muda-mudi yang ketemu jodohnya di sini. Aduh, luar biasa. Jadi ini jodoh. yang tidak kita hitung ya. Jadi mereka yang datang yang kepengen mau mantenan itu, kemudian prewedding, foto-foto, bagus sekali. Kemudian yang datang di sini ingin melihat Kota Lama, ternyata ketemu kenalan baru dan jadian katanya Mbak. Waduh. Dan ini kan jadi mengingatkan kita seperti pertemuan di Kota Lama lagunya Gus Plus ya nih. Wah. Gitu. Ya. Ini kita capuk nyanyi dulu. Nah, gitu. itu yang ini jaga kemarin kita melihat juga ada yang kesadaran dari para pendatang yang kadang-kadang jadikan uji coba untuk brong-brongan lah, ini yang kelihatannya menjadikan suasana kurang nyaman. Jadi malam hari di saat masyarakat waktunya tidur, kemudian mereka masih berlalu lalang, belayar-belayar kendaraan dan sebagainya. Yang ternyata itu kita identifikasi bukan dari masyarakat lokal, tetapi adalah mereka yang ingin menikmati Kota Lama di malam hari. Maksud kami boleh saja menikmati pagi, siang, dan malam, karena memang Kota Lama ini harapan kita menjadi kota yang tidak pernah tidur. Ada satu kegiatan tetapi tidak mengganggu dengan yang lain, dan juga terus memberikan kemanfaatan dan meningkatkan fungsinya. Kalau memang melihat malam, lihatlah keindahannya, jangan buat kegaduhan di sekitar sini. Kalau kemudian datang pagi, sapa warganya dengan ramah supaya kita bisa hidup berdampingan dan saling bertoleransi. Lah, keramaan-keramaan ini saya rasa akan bangkit di Surabaya, dan itu akan mendukung Sabta Pesona wisata yang sudah dicanangkan sebagaimana disampaikan Mas Nanang. Dan kami senang juga Mas Wali kami sampaikan agar mengembangkan Kota Lama ini tidak sekedar hanya Kota Lama. Bek-bek ini ada yang mungkin mau mengenang romantisme di Sungai Kalimas, ya siapkanlah di sana perahu supaya masyarakat bisa merasakan bagaimana Kalimas itu menjadi sebuah alat transportasi, menjadi orang bersenang-senang menikmati keindahan sungai yang waktu itu menjadi sentra dan pusat transportasi di zamannya. Dan yang tidak kalah penting juga, kebangkitan Kota Lama ini adalah kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Kota Lama, kebangkitan Nusantara
itu adalah menggambarkan betapa pentingnya peran rempah. Jalur rempah. Jalur rempah, betul. Lah, saya dengar di sebelah ya Mas Lanang, kita kemarin kan mendengar jalan-jalan, kok ada jalan Kunir, ada jalan Laos, ada jalan Adas. Itu di sebelah sana. Pasti kita duga itu ada kaitannya dengan riwayat jalur rempah yang ada di Nusantara yang menjadi kejayaan di tingkat dunia. Dan sekarang diusulkan oleh Pak Presiden menjadi heritage dunia, jalur rempah itu. Wih, luar biasa ya. Jadi banyak banyak faktor-faktor yang membuat Kota Lama ini semakin istimewa. Karena area di lingkungan sekitar Kota Lama ini ternyata juga perlu dikembangkan lagi nih di kemudian hari ini. Secepatnya ini Pak kelihatannya Pak. Secepatnya, bahkan yang tidak kalah penting, kita mendorong gedung-gedung yang masih kosong bisa dimaksimalkan, difungsikan, tidak sekedar hanya diperbaiki fasad depannya, kelihatan penampakan depannya, tetapi fungsinya juga jalan. Kemudian kerjasama antar gedung, mungkin juga ada masyarakat di sini yang belum punya tempat untuk jualan, untuk berekspresi, bisa menggunakan itu. Kemudian lagi ada satu seni, mungkin dansa-dansi, kemudian tidak sekedar jogetan aja Mas, biar kita enggak sekedar reokan tetapi juga ada dansa-dansi, mungkin balet opo-opo gitu Mas, sehingga berbau lama gitu ya. Ya lek wong Londo kan biasanya ya ngedance ya, dance dansa gitu ya. Iya. Bukan yang reok memang. Bukan enggak ngereok tadi itu. Supaya apa? Kita bek-beknya ono sing pengen ke Belanda kok kemudian nggak kesampaian, mergo gak duwe sangune, cukup di Kota Lama rasa itu sudah bisa didapatkan. Lah itu kalau umpama dibuat oleh kreasi warga lokal, berlatih itu, kemudian dibuat satu pertunjukan dalam 1 minggu sekali, maka kemudian itu akan menjadi tambahan lah. Itu akan bisa menjadi sumber ekonomi yang kemudian adalah bisa memicu bergulirnya sektor-sektor lain untuk hidup saling berdampingan. Betul. Dan ini masyarakat sekitar kene yo melok kecipratan pisan karena mereka juga ikut digerakkan gitu nggih. Harus. Wih, luar biasa. Ya tadi kayak ngono Cak, kurang lebih gambaran Kota Lama Surabaya sebagai destinasi wisata unggulan Kota Surabaya, bahwa betapa begitu kompleksnya sejarahnya, sukunya, etnisnya, jadi banyak PR juga ya yang harus dilakukan, nggak cuma dari pemerintah aja, tapi masyarakatnya ya kudu melok jogo, melok ngeramut, melok ngelestarino pisan gitu nggih. Nah, untuk masalah faktor keamanan, kebersihan, apakah ada secara formal anggota yang digerakkan begitu untuk menjaga hal tersebut di Kota Lama Surabaya? Ada dari masyarakat ada partisipasinya, dari pemerintah juga kita haruskan, karena ini adalah tahapan awal yang pemerintah kota harus bertanggung jawab, karena kawasan ini didatangi banyak orang, kadang-kadang belum tahu budaya kita yang sudah sadar bersih, kadang-kadang ada yang datang dari luar kota, bawa plastik yang dibuat sakarepe dhewe gitu. Nah, ini menjadi betul. Ya. Dan kemudian kan ini kan juga yang perlu kita sampaikan. Dan di awal-awal itu Bu Sri itu yang dulunya itu adalah ramah, kemarin sempat merengut terus gara-gara adalah kotor lingkungannya dan sebagainya, kesel, nyapu terus. Ibu-ibu PKK juga gitu, merengut, mecucu toh. Iya toh Bu, ya. merengut toh Bu, ya, kotor toh Bu. Tak ewangi jewer kok Bu aku Bu. Dengan dengan adanya kalau kita mencucu terus nanti itu kan tamu tidak datang. Kalau tamu tidak datang, rezeki nggak ikut datang juga. Sehingga kita sama-sama memahami, akhirnya kita mencoba untuk membangun budaya tersenyum, budaya ramah di sini, sehingga kalau kita ketemu ibu-ibu PKK sudah sumringah, kemudian sapanya sudah renyah, nggak seperti kemarin-kemarin nyentai gitu Neng. Jadi jadi ini itu sudah ya betul, nyenteh itu waduh ya, cincing sampai nggak karuan. Jadi ini menyenangkan sekali. Ini adalah sebuah
kemajuan peradaban menjadi lebih elegan, kita sebagai kota yang lebih berperadaban. Nah, ngono lho Cak Ning yo. Nah, ngomong-ngomong ki Cak Ning yo, sing jenenge Kota Lama Surabaya iki kan akeh spot-spot foto sing apik ngono lho Cak Ning yo. Dadi bener-bener lek adewe pengen foto ayu-ayuan ngono ya, foto sing yes ala saiki arek-arek enom tak tonton wakeh ngono ya sing foto-foto nang kene. Iku bakalan apa ya, bakalan estetik iso memenuhi media sosial mereka. Karena arek-arek enom saiki ku titik-titik media sosial ngono ya. Mbok iku Instagrame, mbok iku TikToke, mbok iku Facebooke ngono ya. Dadi majang foto itu adalah sebuah keharusan. Nah, diharapno pisan sakjane generasi muda iki iso ndadekno media sosialnya sebagai media promo juga untuk Kota Lama Surabaya. Captionnya nulis sing apik ngono ya. Captionnya ya nulis sing apa ya istilahnya mengangkat tentang Kota Lama Surabaya didukung dengan foto yang estetik ya. Nah, lek dari kacamata Cak Nanang gimana Cak Nanang tentang apa ya anak-anak muda yang berdatangan ke sini? Karena kalau aku lihat di sini banyak anak mudanya. Ini Cak Nanang nih muda juga ya kan. Semuanya muda di sini. Kita adalah generasi muda ya kan. Umur itu adalah angka ya. Semangat harus muda. Iya, semangat harus muda. Oke, setiap orang itu bisa menjadi produser bagi dirinya sendiri. Maka produser yang harus bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang bagus, caption yang bagus tadi itu. Nah, terhadap wadah Kota Lama ini kita pengen berpandangan ke depan, mengingat Kota Lama ini secara etnis pernah ada dengan Eropa, dengan Cina, dengan Melayu dan Arab misalkan. Kita ingin bahwa wadah ini akan menjadi wadah persahabatan antar bangsa. Jadi misalkan Eropa ya yang dekat dengan Belanda misalkan. Ada kerjasama apa antara Surabaya dan Belanda? Kalau belum ada ya harus kita ciptakan supaya ini berkemajuan ke depan. Jadi wadah Kota Lama tidak harus refleksi ke belakang, flashback ke belakang, tapi harus bagaimana kita memandang ke depan dengan kerjasama antara Surabaya dengan Eropa. Eropa terwakili dengan Belanda. Ini memaknai wadah zona Eropa. Dengan Cina misalkan, pecinan ada kerjasama apa antara Surabaya dengan Cina nantinya. Jadi ini berkemajuan ke depan, apakah di bidang pendidikan, di bidang industri, ekonomi, sehingga tempat ini menjanjikan perekonomian ke masa ke depan. Dengan kerjasama bilateral Surabaya dengan Eropa, dengan macam-macam negara yang terwakili secara nama dengan kawasan ini. Itu harapan kita dan harus bisa kita laksanakan, karena itu menjadikan Kota Lama terus berkembang ke depan. Tidak mati di 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun, 2 tahun, tapi berkemajuan menjadi lahan berkegiatan dan pembangunan Kota Surabaya. Itu. Nah, jadi itu kurang lebihnya Cak Ning ya, bahwasanya generasi muda itu anak muda roto-roto sing teko mrene kan gak mek foto-foto tok ngono pengen oleh hasil foto sing apik, tapi ya mereka juga upload ke media sosialnya mereka gitu ya. Terus aku iki jadi penasaran, kira-kira nih kapan itu kan aku juga pernah syuting di mana itu yang jalan sebelumnya tuh itu juga termasuk bangunan lama juga. Oh, di rumahnya Bung Karno nggih. Oh, Hos Cokro Aminoto nggih. Nah, itu apa namanya? Kedatangan anak muda, mahasiswa. Ternyata mereka datang ke situ demi tugas. Ya agak ini juga sih, maksud aku, lo dirimu iki teko mrene iki bukan karena pengen tahu, tapi karena ada tugas dari kuliah. Nah, menurut Cak Nanang, Cak Hermas, apakah anak-anak muda itu di sekolahnya atau di kampusnya juga diperlukan atau diwajibkan untuk hal tersebut? Tapi menurut aku sih cara begitu ya adalah salah satu cara juga generasi muda mengenal tentang budayanya dari tempat-tempat lama seperti ini. Ada yang namanya Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan bagi seluruh pelajar mulai dari yang SMP, SMA sampai perguruan tinggi untuk secara mandiri dan bertanggung jawab mencari apa-apa yang ada di ruang terbuka.
di ruang umum. Jadi kelas itu tidak sekedar dengan four walls, jadi 4 dinding begitu. Tapi ruang belajar itu adalah alam terbuka. Surabaya adalah kelas juga. Jadi ada apa di kelas itu macam-macam. Ada jembatan merah, ada Tugu Pahlawan, ada apapun secara sosial, budaya. Maka pelajarilah, dapatkanlah apa yang ada di kotamu, sehingga datang ke sana bukan sekedar disuruh oleh guru, tapi bisa muncul secara mandiri, secara bebas dari siswa atau pelajar atau mahasiswa. Itu sih harapannya. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti pelajar, mahasiswa ketika datang ke Kota Lama tidak sekedar disuruh oleh guru, tapi mereka datang secara mandiri untuk mencari ada apa di sana, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya petik demi ya kemajuan Surabaya, demi kemajuan kapasitas dari setiap individu yang berkelas secara merdeka. Itu. Nah, iya ketepaan saya kan anjen kurikulum merdeka yo. Ya wes, mari kene ada balik maneh jane, mergane saiki wayahe ade ngaso dhisik, cek ning Purbandari saiki sing nyanyi, yo.
Jemu mata memandang, hati guncang, pikiran melayang. Tapi jangan mata keranjang, akibatnya nanti ditempelin orang. Nah, Janing saiki adewe wis mlebu nang segmen terakhir obrolan budaya RRI Net ya. Aja lali Janing, iki iso sampean rungokno nang Pro 4 pisan FM 96,8 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Plus sampean iso rungokno pisan lewat aplikasi RRI Digital. Ojo lali download aplikasi RRI Digital jane nang handphone sampean ya. Terus sampean rungokno iki acara obrolan budaya RRI Net ya. Ya wes saiki aku bali maneh barek Cak Hermas Tony lan Cak Nanang Purwono. Iki aku pengen ngerti dari kacamata narasumber kita berdua ini mengenai peranan generasi muda yang diharapkan itu seperti apa sih supaya iso melestarikan kota lama Surabaya dan juga tempat wisata lainnya yang masih berbau tentang budaya lamanya kota Surabaya. Untuk menjadikan para milenial generasi muda bisa melestarikan, yang pertama para generasi muda harus paham, harus ngerti bahwa kota lama itu kota apa. Mulai dari sejarahnya, mulai dari kegiatannya, mulai dari siapa-siapa yang ada di sini, kemudian untuk misi apa bersama siapa dideskripsikan. Lah, berarti kan kota lama ini sesungguhnya adalah kampus yang terbuka yang kita buat untuk masyarakat untuk ngaji urip. Jadi mulai zaman sejarah masa lalu sampai kepada tujuan kita ke depan. Kemudian ada di kampus ini. Sehingga di setiap sudut, di setiap tempat yang ada di kota lama memiliki segudang cerita. Dan cerita itu yang bisa menjadi guru kita di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ada kita di sisi seberang jembatan merah ada satu ornamen yang berbentuk mobil. Di situ kawasan kita bisa membangkitkan semangat juang. Surabaya itu kota pahlawan, disebut kota pahlawan karena ada perjuangan. Itu perjuangan masa lalu. Jenderal Malabi ya. Tetapi lah ada karena ada perjuangan maka ada jadi kota pahlawan. Lah kejuangan masa lalu perang. Kejuangan masa sekarang berbeda. Kejuangan sekarang itu yang hamil merawat kehamilannya dengan baik itu kejuangan. Betul. Yang sekolah belajar dengan baik itu kejuangan. Betul. Kemudian yang nganggur cari pekerjaan yang baik itu kejuangan. Yang sudah bekerja kemudian menjadi profesional itu kejuangan. Yang jomblo cari jodoh itu ya kejuangan. Wah, kabarmu piye, Blo? Ini semua itu kejuangan. Jadi kejuangan itu Surabaya kota pahlawan tidak ansih hanya kita pahami bahwa di sini kota perang, bukan perang yang itu. Perang kita sekarang adalah melawan kebodohan, perang kita itu melawan aras-arasen. Iya. Perang kita itu adalah melawan hawa kita yang kudu tukaran saja. Iya. Nah, itu yang kemudian harus kita redusir, dan kemudian dari kota lama ini kita bisa menemukan contoh-contoh cerita sejarah yang bisa kita terapkan untuk kepentingan sekarang, kan gitu Mas Dang, dan juga untuk yang ke depan. Betul. Gitu. Wah, ini berarti banyak filosofi yang bisa didapatkan di sini, ge. Jadi nggak cuma belajar tentang sejarahnya aja, tapi apa nilai yang bisa kita petik dari cerita sejarah tersebut, ge. Nah, kalau dari Cak Nana sendiri, apa yang diharapkan dari peranan generasi muda untuk ini melestarikan kota lama Surabaya? Ibaratnya pemerintah sudah menyediakan panggung.
Pemerintah sudah menyediakan wadah, dan wadah itu adalah Kota Lama yang sangat kaya, perlu kita isi. Ada peribahasa lebih baik memberi daripada menerima. Betul. Nah, pertanyaan kita terhadap generasi sekarang, apa yang kalian bisa berikan kepada Kota Lama ini supaya Kota Lama ini berisi penuh dengan kebaikan, dengan manfaat. Jadi kita harus memberikan, jangan kita ngambil terus dari Kota Lama, tapi kita memberikan apa sehingga kemudian Kota Lama ini bermanfaat bagi orang lain. Kalau dijupu itu loh, saya datang kemari foto-foto, diambil terus tanpa diisi dengan keindahan, nilai-nilai, maka akan habis itu. Jadi pertanyaan kita, apa yang bisa kamu berikan pada Kota Lama supaya Kota Lama ini berisi dan memberikan manfaat? Itu. Wah, luar biasa. Jadi kayak gitu loh. Apa yang bisa Anda berikan untuk Kota Lama supaya bisa lebih bermanfaat? Itu PR, gak PR pemerintah tok, tapi ya PR kita semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong soal PR, mungkin dari Cak Hermas Tony mungkin bisa menjelaskan ada PR apa lagi yang pengen dilakukan untuk Kota Lama Surabaya ini? Yang perlu kita lakukan terhadap Kota Lama, kita masih baru fase awal berangkat untuk memanfaatkan Kota Lama menjadi memiliki multi manfaat, dan untuk ini kita perlu bisa memahami, menyelaraskan, memiliki persepsi yang saling mengisi, kemudian memiliki proyeksi maju untuk ke depan. Dan yang kita harapkan adalah yang pertama, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator harus berperan aktif, kemudian melibatkan peran masyarakat lokal supaya masyarakat lokal ini bisa bangkit dari potensinya. Kalau tidak, nanti menjadikan tujuan Kota Lama menjadi kota wisata, menjadi ada penolakan dari masyarakat. Dan yang tidak kalah penting juga kesadaran kita bersama dan para pihak yang memiliki potensi besar terhadap keberadaan Kota Lama ini, seperti keberadaan dari zona yang ada di Pecinan, zona di Arab dan sebagainya. Mohon untuk tidak egoistik. Kalau nanti itu egoistik menimbulkan polemik dan konflik, menjadikan upaya kita menjadikan Kota Lama sebagai satu potret keselarasan dan bentuk daripada toleransi yang begitu luar biasa di Surabaya akan menjadi tidak nampak. Itu harus betul-betul disadari itu. Betul. Oke. Udah waktunya, kita udah mepet banget ini Cak Ning, tapi aku pengen terakhir mendengarkan dari Cak Nanang Purwono dan juga Cak Hermas Tony untuk harapan kedepannya untuk Kota Lama Surabaya. Harapan kami Kota Lama Surabaya menjadi tumbuh berkembang aneka multikultural, ya. Jadi itu satu. Karena kita menyadari Kota Surabaya ini sudah sejak lama menjadi sebuah kota tempat di mana beragam etnis itu berada. Jadi ketika beragam etnis itu muncul, bukan berarti kita memecah-mecah lagi, tapi menyadarkan kita akan keberagaman Indonesia, keberagaman Surabaya. Maka dari itu siapa punya kemampuan apa, maka berbagilah di tempat ini sambil kita bersama-sama menguatkan arti multikultural yang ada di Kota Lama sebagai cerminan Kota Surabaya dan juga Indonesia. Baik, kalau dari Cak Hermas Tony? Kota Lama perlu dilihat hanya sebagai lama namanya, tetapi menjadi suatu kekuatan baru untuk menyongsong suasana baik yang lebih baru. Jadi Kota Lama adalah kekuatan baru Surabaya untuk menjadikan Surabaya lebih baik lagi. Oke, matur suwun Cak Hermas Tony, matur suwun Cak Nanang Purwono. Cak Ning, ini tadi obrolannya luar biasa banget. Aku jadi banyak tahu juga di sini, belajar nggih bareng ahlinya di sini nggih. Dan pastinya obrolan budaya RRI Net bakalan terus ngekei info seputar budaya, info seputar Kota Surabaya. Tadi sampean stay tune ae terus nang Prupapat 96,8 RRI Suara Budaya Surabaya.
Oke, ya wes lagi aku pamit dhisik Caning, matur suwun sampai ketemu maneh nang episode berikutnya. Assalamualaikum perempat RRI Suara Budaya Surabaya. Salam budaya.